Halo, semangat pagi para corporate innovator. Selamat datang di Sprinting Online Learning. Kalau sesi sebelumnya, kita telah mengenal 9 blok yang ada pada Business Canvas atau Lean Canvas. Kali ini kita akan membahas mengenai Value Proposition Canvas. Value Proposition Canvas atau VPC adalah cara sederhana untuk memahami kebutuhan customer. Tools ini dapat digunakan oleh founder atau tim inovasi dalam mendesain inovasi produk, tes, hingga memvisualisasikan inovasinya. Atau dengan kata lain, VPC sebagai framework yang dapat memastikan adanya kesesuaian inovasi produk dengan kebutuhan customer. Value Proposition Canvas ini terdiri dari 2 bagian. Yang pertama ada Customer Profile, yang bentuknya lingkaran dan ada di sebelah kanan layar. Sementara yang kedua ada Value Proposition, bentuknya persegi, yang ada di sebelah kiri. Customer Profile dan Value Proposition menggambarkan fitur yang lebih spesifik. Sehingga, Value Proposition Canvas ini berbeda dari kanvas bisnis lainnya. Kemudian, apa yang dimaksud dengan Customer Profile? Customer Profile terdiri dari Customer Jobs, Gain, dan juga Pain. Sementara, Value Proposition terdiri dari Product and Services, Pain Reliever, dan Gain Creator. Kita bahas satu persatu ya. Value Proposition Canvas kali ini kita akan pilih satu perusahaan yang terkenal karena aplikasi peer-to-peer ride sharing-nya, Uber. Uber terkenal karena memudahkan para penumpangnya dalam layanan transportasi taksi pada saat itu. Pokoknya Uber hebat banget. Sekarang langsung aja kita mulai dari Customer Profile. Dalam melakukan pengisian Customer Profile, kita bisa mulai dari blok Customer Jobs. Yang perlu diperhatikan oleh tim inovasi ketika mengisi Customer Jobs, yaitu ada 3 perspektif berbeda. Pertama, secara fungsional, emosional, dan sosial. Lantas di mana letak perbedaannya? Customer Job secara fungsional artinya tindakan yang dilakukan oleh customer sebelum mengenal adanya inovasi. Kalau dulu nih, pesan taksi konvensional ada banyak pilihannya. Kita bisa telepon pool taksinya, tapi itu juga lama nunggu responnya. Memesan taksi secara konvensional ternyata berpengaruh terhadap sisi emosional customer. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menunggu taksi konvensional datang ke tempat kamu? Kita bahkan nggak tahu ya berapa lamanya. Nah, karena situasi tersebut, maka akan muncul berbagai macam kondisi atau perasaan secara emosional. Entah itu bete, tidak happy, kesal, dan lain sebagainya. Pada Customer Job sisi emosional, silahkan tim inovasi menuliskan perasaan yang dirasakan oleh customer sebelum mengenal inovasi tersebut. Pada Customer Profile sisi sosial, sebenarnya berbicara mengenai reputasi seseorang. Jadi, tim inovasi dapat menuliskan kondisi atau status sosial atau reputasi yang didapat oleh seseorang ketika menggunakan layanan inovasi tersebut. Contohnya, sebelum ada Uber, bayar taksi kan masih pakai uang cash. Jika dibandingkan sekarang yang sudah ada Uber, bayar taksi bisa menggunakan berbagai macam pembayaran. Nah, mungkin bayar taksi menggunakan uang cash bagi sebagian orang dianggap tradisional atau kuno. Dan hal ini bisa dituliskan di bagian sisi sosial pada Customer Jobs. Sekarang kita beralih ke blok Customer Pain. Blok Customer Pain ini berguna untuk menggambarkan masalah yang mungkin dihadapi oleh customer. Biasanya sih berupa emosi negatif ya. Berarti sebelum ada
Uber, customer itu mempunyai permasalahan soal ketersediaan armada taksi, kemudian mereka mungkin bermasalah dengan pembayarannya, atau mungkin juga ternyata ada biaya-biaya atau situasi yang dialami before, during, and post trip. Nah, di bagian pen silakan tim inovasi tuliskan masalah-masalah tersebut. Setelah selesai mengisi pen, sekarang waktunya untuk mengisi gen. Gen ini menggambarkan positive outcome atau experience ketika menggunakan layanan atau inovasi tersebut. Dalam case Uber, gennya yaitu trusted driver, zero time on payment, one click order or cancellation, dan dapat juga men-tracking taksi. Kalian perlu ingat ya, dalam mengisi pen and gen, tim inovasi dapat menggunakan data-data dari hasil interview yang telah dilakukan. Bagian customer segment telah terselesaikan. Sekarang waktunya untuk mengisi value proposition. Kita bisa mulai dari blok pain reliever. Pain reliever adalah cara untuk mengobati atau meminimalisir pain problem yang telah disebutkan sebelumnya. Terus tujuannya untuk apa ya pain reliever? Tujuannya adalah untuk mengimprove customer experience. Contohnya adalah tersedianya taksi selama 24 jam per hari. Nah, ini adalah poin untuk mengobati problem mengenai jarangnya armada taksi. Pain reliever lainnya yaitu ada rating pengemudi, travel time, dan yang terakhir ada flawless automatic payment. Gen Creator. Gen Creator ini menjelaskan bagaimana suatu inovasi startup milikmu dapat memberikan keuntungan bagi pihak lain. Blok Gen Creator ini dapat kita lihat atau kita sandingkan dengan blok gen yang ada di customer segment. Salah satu gen yang ada di sana yaitu Trusted Driver. Maka gen creator yang bisa kita tuliskan adalah rating system. Mengapa demikian? Penjelasannya simple. Karena trusted driver itu diperoleh ketika driver mendapatkan rating yang bagus, yaitu mendapatkan bintang 4 atau bintang 5. Gen creator lainnya adalah pembayaran CC. Nah, pembayaran CC ini sebenarnya untuk menjawab gen yang berupa zero time on payment. Last but not least, kamu tinggal menuliskan nama inovasi milik tim kamu di blok product and services. Value proposition canvas dikatakan baik atau berhasil jika menunjukkan kesesuaian antara customer wants dan bagaimana tim inovasi dapat memprovide bahkan sampai mengenerate gains. Ayo, gimana ya caranya? Tenang aja, semuanya bergantung pada bagaimana tim inovasi dapat memberikan perspektif secara holistik dengan menggunakan kanvas yang dibuat. Selamat mencoba! Sekian pembahasan mengenai value proposition canvas. Terima kasih sudah belajar dan terus berkembang terutama dalam hal inovasi. Sampai jumpa di Sprinting Online Learning selanjutnya.